Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Amri, NIM 120505116661 dari kelas 2B mata kuliah Dasar Telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi seluler. Pengertian dari sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transmisi. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup luas, dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap atau PSTN. Barangkali lebih dikenal dengan istilah telepon rumah. Untuk menambah kapasitas, daerah jangkauannya dibatasi dengan adanya pembagian area menjadi sel-sel. Dengan adanya sel-sel ini, kanal radio dapat dipergunakan kembali istilahnya reuse oleh base station pada jarak yang berjauhan. Ketika pengguna jasa seluler berpindah dari satu sel ke sel lain, panggilan dijaga agar tidak terinterupsi dengan menggunakan salah satu teknik switching, yaitu handoff. Komponen sistem komunikasi seluler. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sistem komunikasi seluler terdiri dari beberapa komponen, yaitu PSTN, MSC, BTS, dan MS. PSTN 1. PSTN tersusun atas local network, exchange area network, dan long haul network. PSTN menginterkoneksikan antara telepon dengan peralatan komunikasi lain. 2. Mobile Switching Center atau Mobile Telephone Switching Office atau MTSO. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Suatu MSC dapat menangani 100.000 pelanggan seluler dan 5.000 panggilan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian yang ketiga, base station, sering disebut juga dengan BTS atau base transceiver station. Pada base station terdapat beberapa pemancar, seringkali disebut sebagai transmitter atau TX, dan penerima atau receiver atau RX. TX dan RX akan menangani komunikasi full duplex secara serempak. Biasanya TX dan RX dikombinasikan menjadi TX transceiver atau TRX yang diletakkan di dalam suatu radio base station atau RBS. Base station biasanya juga mempunyai menara untuk membantu proses pemancaran atau penerima sinyal pada antena. 4. Mobile Station atau MS. MS merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS adalah transceiver, antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu Subscriber Identity Module atau SIM yang berisi nomor identitas pelanggan. MS biasa dikenal dengan sebagai handphone atau HP dalam keseharian. Selanjutnya kita akan membahas BTS. BTS atau Base Transceiver Station. BTS merupakan bagian penting dalam cell site yang berfungsi mengalokasikan frekuensi dan daya serta kode walls yang akan digunakan oleh user. BTS memiliki peralatan fisik radio yang digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal ke user dan sebaliknya. Beberapa fungsi lainnya yang dilakukan oleh BTS yaitu mengontrol frekuensi pembawa pada sel, mengatur alokasi daya untuk traffic overhead dan soft handoff pada arah forward, dan mengenali kode-kode walls. Converge 1 BTS tergantung pada spesifikasi teknis dari peralatan yang akan digunakan, misalnya daya pancar, penguatan antena, tinggi antena, dan lain-lain, dan juga kondisi fisik daerah layanan.
Pengaruh kondisi fisik dimasukkan dalam perhitung konveks melalui parameter cadangan padding dan pemilihan model propagasi yang akan digunakan. BSC. Pada dasarnya BSC merupakan suatu antena induk yang memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Mendukung kontrol terhadap call processing, call setup atau call release. 2. Melakukan kontrol terhadap proses software atau handoff. 4. 3. Melakukan kontrol terhadap transmit power MS. 4. Melakukan resource management wall kode dan trunk. 5. Melakukan kontrol beban BTS. 6. Statistik manajemen. 7. Interface ke mobil switching center atau MSC. 8. Lokasi remote atau polecat dengan MSC. Selanjutnya kita akan membahas handover atau handoff. Pada komunikasi seluler, istilah handoff merupakan proses transfer suatu data session dari suatu kanal yang terhubung dalam suatu inti jaringan ke kanal lain. Pada komunikasi satelit, istilah tersebut diartikan pengalihan tanggung jawab kontrol satelit dari suatu stasiun bumi ke stasiun yang lain tanpa kesalahan atau interupsi layanan. Istilah British English untuk panggilan seluler adalah handover yang terminologinya berstandar 3GPP yang berasal dari teknologi Eropa seperti GSM dan UF. Prinsip kerjanya adalah ketika telepon user berpindah dari suatu area yang dilingkupi oleh suatu sel dan memasuki kuasan yang dilingkupi oleh sel yang lain pula, maka panggilan tersebut dipindahkan ke sel kedua untuk mencegah terjadinya kegagalan panggilan atau call termination. Ketika user berpindah ke lokasi yang tidak dilingkupi oleh sel yang pertama tadi, ketika kapasitas untuk koneksi panggilan baru dari sel yang ada telah digunakan, dan baik panggilan baru maupun sedang berlangsung yang bertempat di area yang juga dilingkupi oleh sel lain, maka panggilan tersebut ditransfer ke sel kedua dengan tujuan membebaskan beberapa kapasitas pada sel pertama untuk pengguna lain dapat dihubungkan ke sel tersebut. Pada jaringan non-CDMA, ketika suatu kanal digunakan oleh suatu user mengalami interferensi dengan user lain masih menggunakan kanal yang sama dalam sel yang berbeda, panggilan tersebut dialihkan ke sel lain untuk mengganti. Sel dalam sistem komunikasi seluler. Suatu daerah geografis dibagi menjadi area-area kecil yang disebut dengan sel. Oleh karena itu, sistem komunikasi ini disebut sistem komunikasi seluler. Pada awalnya, sebuah base station melayani daerah sel yang cukup luas. Luasnya daerah cakupan ini dipengaruhi oleh tinggi menara, sifat antena yang dipergunakan, dan batas daya yang dapat diterima oleh MS. Meskipun desainnya sederhana dan biaya awalnya murah, sistem konvensional ini memiliki berbagai kelemahan seperti kapasitas kanal kecil, interferensi adjacent channel, daya pancar tidak efisien atau boros, mobil station yang pindah sel harus melalui panggilan baru. Nah, untuk mengatasi berbagai kelemahan ini, sistem seluler menggunakan base station dengan ketinggian yang rendah, daya pancar yang lebih rendah, dan jangkauan terbatas. Dengan kata lain, sel yang tadinya berukuran cukup besar menjadi lebih kecil. Pada sistem ini digunakan juga konsep pengulangan frekuensi atau frequency range. Jika pada base station digunakan antena omnidirectional, yaitu antena yang memancar ke segala arah, maka bentuk sel yang paling cocok adalah lingkaran. Meskipun demikian, sel digunakan dalam sistem komunikasi seluler pada umumnya berbentuk segi enam atau heksagonal. Jika sel menggunakan bentuk geometri lingkaran, sel yang satu dengan yang lain tidak
dengan sempurna. Hal ini terjadi karena adanya gap antar sel, seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas. Dengan penggunaan sel heksagonal, seluruh area geografis dapat tercakup dan penggambarannya akan lebih bersih. Prinsip dasar dari arsitektur sistem seluler adalah 1. Pemancar mempunyai daya pancar yang rendah dan cakupan kecil. Dia menggunakan prinsip penggunaan kembali frekuensi reus. 3. Pemisahan sel atau sel splitting pada sel yang telah jenuh. Karakteristik dari sistem komunikasi seluler adalah 1. Alokasi bandwidth kecil. 2. Efisiensi pemakaian frekuensi sangat tinggi karena penggunaan frekuensi reus. 3. Modulasi digital. 4. Daerah pelayanan dibagi atas daerah-daerah kecil disebut dengan sel, sering disebut dengan sistem seluler. 5. Daya yang dipergunakan kecil. 6. Memiliki handoff. 7. Efisiensi kanal tinggi karena menggunakan metode jamak. 8. Penghubung ke PSTN. Keuntungan dari sistem seluler. Keuntungan dari sistem seluler yaitu 1. Kapasitas pelanggan besar. 2. Efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi karena memakai prinsip pengulangan frekuensi. 3. Kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kepadatan lalu lintas atau trafik karena sel dapat dipecah-pecah. 4. Kualitas pembicaraan baik karena tidak sering terputus. Kemudahan untuk pemakai. 5. Kemudahan untuk pemakai. Dukungan teknologi lain. Pesatnya perkembangan komunikasi seluler memungkinkan adanya itu rangkaian interoperasi atau IP, memungkinkan IP untuk prosesor dengan kecepatan yang tinggi serta IP memori dengan kapasitas yang besar. 2. Power supply atau baterai untuk data dan menjadi utama atau panjang. 3. Metode akses seperti FDMA, TDMA, dan CDMA. Pemakaian metode akses ini menjadikan penggunaan kanal menjadi lebih efisien. 4. Modulasi digital. Jaringan intelijen menjadikan kegagalan akibat routing dapat diperkecil. 6. Antena dengan smart antena diperoleh gain dan precision antena yang baik. 7. Pengolahan sinyal digital atau digital signal processing (DSP) dapat menghasilkan kualitas sistem yang baik. 8. Perangkat lunak software menjadikan komunikasi lebih user friendly. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.